Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok KKN R31 akan menjelaskan mengenai salah satu alat musik tradisional Jawa, yaitu gamelan beserta pakaian adat Jawa. Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya, termasuk di dalamnya Yogyakarta. Budaya merupakan suatu kekayaan negara yang sudah lekat dengan kehidupan masyarakat. Salah satu kekayaan dari ragam budaya tersebut adalah kesenian musik, yaitu gamelan. Gamelan merupakan alat musik tradisional yang kental akan budaya masyarakat Jawa, khususnya Yogyakarta. Meskipun gamelan sendiri juga terdapat pada daerah lain seperti Bali, Lombok, dan Sunda. Sehingga seni gamelan tersebut bisa dikatakan sebagai budaya bangsa Indonesia yang bersumber dari kejayaan nenek moyang bangsa Indonesia yang sampai sekarang bisa dilestarikan. Konsep kebudayaan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan cara bertingkah laku manusia dalam kehidupannya yang menjadi suatu identitas. Masyarakat sebagai pewaris budaya dari generasi-generasi sebelumnya diberkati kemampuan untuk menciptakan nilai-nilai kebudayaan dan memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan pengetahuan nilai-nilai kebudayaan ke generasi berikutnya. Dilansir dari sumber Wikipedia, gamelan adalah musik ensemble tradisional Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok di Indonesia yang memiliki tangga nada pentatonis dalam sistem tangga nada atau laras, selindro, dan pelok. Terdiri dari instrumen musik perkusi yang digunakan pada seni musik karawitan. Instrumen yang paling umum digunakan adalah metalofon, antara lain gender, bonang, gong, saron, dan slendam, dimainkan oleh wiyaga menggunakan palu atau pemukul, dan membranofon berupa kendang yang dimainkan dengan tangan. Juga idiofon berupa kemanak, dan metalofon lain adalah beberapa di antara instrumen gamelan yang umum digunakan. Instrumen lain termasuk xilofon berupa gambang, aerofon berupa seruling, kordofon berupa rebab, dan kelompok vokal yang disebut dengan sinden. Keberadaan gamelan sendiri mendahului proses transisi budaya Hindu-Buddha yang mendominasi Nusantara dalam catatan-catatan awalnya dan dengan demikian mewakili bentuk kesenian asli Indonesia. Dalam mitologi Jawa, gamelan diciptakan oleh Batara Guru pada 230 Masehi, yaitu dewa yang memerintah sebagai raja seluruh Jawa dari sebuah istana di Wukir Mahendragiri di Medangkamulan atau yang sekarang disebut dengan Gunung Lawu. Batara Guru menciptakan gong sebagai sinyal untuk memanggil para dewa. Untuk pesan yang lebih kompleks, kemudian ia menciptakan dua gong lainnya sehingga membentuk satu set gamelan utuh. Kabar paling awal dari himpunan alat musik gamelan ditemukan pada relief dinding Candi Borobudur, dibangun pada abad ke-8 oleh Gunadarma pada masa Wangsa Sailendra di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Relief tersebut menampilkan sejumlah alat musik termasuk suling, lonceng, kendang dalam berbagai ukuran, kecapi, alat musik dawa yang dikesek dan dipetik ditemukan dalam relief tersebut. Bagaimanapun, relief tentang himpunan alat musik tersebut dikatakan sebagai asal mula gamelan. Pada proses penetrasi Islam, Sunan Bonang mengubah gamelan yang waktu itu sangat kental dengan estetika Hindu, juga memberikan nuansa yang baru. Gubahannya waktu itu memberi nuansa transendental atau wirid yang mendorong kecintaan pada kehidupan dan menambahkan instrumen bonang pada satu set gamelan. Dalam lingkup keraton di Jawa, gamelan tertua yang diketahui adalah gamelan Munggang dan gamelan Kodok Ngorek. Berasal dari abad ke-12, ini membentuk dasar tempo cepat atau gaya keras pada gamelan. Sebaliknya, tempo pelan atau gaya lembut berkembang dari tradisi kemana, juga berkaitan dengan tradisi melantunkan geguritan atau puisi Jawa dengan cara yang sering diyakini mirip dengan paduan suara yang menyertai tarian modern bedaya. Seperangkat gamelan dikelompokkan menjadi dua, yakni gongso pakurmatan dan gongso ageng. Gongso pakurmatan dimainkan untuk mengiringi hajat dalam, jumenengan, tinggalan dalam, garebek, dan sekaten. Sedangkan gongso ageng dimainkan sebagai pengiring pergelaran seni budaya, umumnya dipakai untuk mengiringi seni tari, seni pertunjukan wayang, dan lain-lain.
Kata gamelan berasal dari bahasa Jawa gamel yang berarti memukul atau menabuh, dapat merujuk pada jenis palu yang digunakan untuk memukul instrumen, diikuti akhiran an yang menjadikannya kata benda. Istilah karawitan mengacu pada musik gamelan klasik dan praktik pertunjukan, dan berasal dari kata rawit yang berarti rumit atau dikerjakan dengan baik. Kata ini berasal dari kata bahasa Jawa yang berakar dari bahasa Sanskerta rawit yang mengacu pada rasa kehalusan dan keanggunan yang diidealkan dalam musik Jawa. Kata lain dari akar kata ini pangrawit berarti seseorang dengan pengertian demikian dan digunakan sebagai penghargaan ketika mendiskusikan musisi gamelan yang terhormat. Bahasa Jawa halus atau kromo untuk gamelan adalah gongso, dibentuk dari kata 3 dan sedoso yang berarti 3 dan 10, merujuk pada elemen pembuat gamelan berupa perpaduan 3 bagian tembaga dan 10 bagian timah. Perpaduan tersebut menghasilkan perunggu yang dianggap sebagai bahan baku terbaik untuk membuat gamelan. Nah, teman-teman, saat ini kami sedang berada di tempat salah satu pengrajin gamelan, Hadiseno Gamelan di Yogyakarta. Tepatnya di Jalan Lejen Suprapto nomor 83, RT 02, RW 01, Ngampilan Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hadiseno Gamelan merupakan tempat pengrajin gamelan yang berdiri sejak tahun 1975. Saat ini sudah diteruskan oleh generasi kedua yaitu anaknya sendiri Bapak Sugeng Triyono sejak tahun 1980. Bahan baku yang digunakan untuk membuat gamelan pada Hadiseno Gamelan adalah besi, kuningan, dan perunggu. Jumlah karyawan untuk membuat gamelan tersebut sebanyak 10 orang. Untuk membuat satu macam instrumen saja seperti saron, demung, dan peking memerlukan waktu 1 minggu lamanya. Meskipun masih dalam masa pandemi, proses produksi dan penjualan tetap terus berjalan. Proses pemasaran gamelan sendiri awalnya hanya melalui mulut ke mulut. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, dipasarkan melalui media sosial seperti Instagram. Untuk harga satu set gamelan sangat bermacam-macam, tergantung dari bahan dasarnya. Untuk bahan dasar besi, harganya mulai dari 80 hingga 90 juta rupiah. Kemudian untuk bahan baku kuningan, harganya mulai dari 175 hingga 250 juta rupiah. Kemudian yang paling mahal adalah perunggu dengan kisaran harga sebesar 350 hingga 600 juta rupiah. Gamelan terdiri dari berbagai macam instrumen, yaitu 1. Kendang. Kendang berperan sebagai pemimpin dalam permainan musik gamelan, sebagai kendali irama cepat atau lambat. Pengambilan nama kendang berasal dari bunyi alat musik saat dimainkan. Kendang dimainkan dengan cara ditepak menggunakan telapak tangan. Kendang sendiri memiliki filosofi dang sebagai arti agar bersegeralah dalam beribadah kepada Sang Maha Pencipta. Selain itu, arti lainnya adalah manusia harus segera melaksanakan aktivitas sesudah bangun pagi, dengan begitu rezeki akan datang padanya. 2. Bonang. Bonang dimainkan dengan cara dipukul. Bonang memiliki bunyi nang saat dimainkan. Bunyi tersebut diartikan sebagai, setelah manusia lahir, manusia harus bisa berpikir dengan hati jernih, sehingga keputusan diambil dengan penuh kesadaran. Kenong. Alat musik kenong merupakan alat musik jenis gong yang tersusun secara horizontal. Alat ini dimainkan dengan cara dipukul, digunakan sebagai pengatur tempo yang sedang dimainkan. Ketuk. Ketuk jika dipukul akan mengeluarkan bunyi tuk, diartikan sebagai mantuk atau setuju. Maksud dari makna tersebut adalah manusia haruslah setuju dengan semua perintah dan larangan Sang Pencipta. Kempiang. Alat musik kempiang bentuknya seperti bonang, dimainkan secara bersautan dengan ketuk. Dimainkan dengan cara dipukul, berfungsi sebagai penguat irama.
Kempiang diletakkan di tempat seperti ayunan. Slantem. Alat musik slantem merupakan alat musik gamelan yang berbentuk lembaran logam tipis, diuntai dengan tali, disusun di atas tabung-tabung membentuk dengungan atau gema rendah. Slantem juga termasuk dalam keluarga gender. Cara memainkannya yaitu dengan cara dipukul atau ditabuh dengan alat khusus. Gender. Gender berasal dari bahasa Jawa gendera atau bendera, yang berarti sebagai simbol permulaan, sebagai permulaan gending maupun sebagai permulaan kehidupan. Cara memainkannya yaitu dengan cara digesek. Saron. Saron berasal dari bahasa Jawa sero, yang artinya keras. Instrumen ini berbentuk seperti lesung kecil. Cara memainkannya yaitu dengan cara dipukul. Saron mengajarkan manusia agar senantiasa lantang dalam menyuarakan kebenaran. Gong. Gong memiliki bentuk besar dan menimbulkan suara gong saat dipukul. Hal itu dimaknai agar manusia selalu mengakhiri hidupnya dengan sempurna. Karena pada dasarnya, gong merupakan instrumen yang paling akhir dibunyikan. Kempul. Alat musik kempul bentuknya seperti gong, namun ukurannya lebih kecil. Pada umumnya, ukuran diameter kempul kira-kira 45 cm. Sama seperti gong, kempul juga terbuat dari logam besi atau kuningan. Namun, suara yang dihasilkan lebih tinggi daripada gong. Cara memainkannya yaitu dengan cara dipukul atau ditabuh. Alat musik ini diletakkan dengan cara digantung. Biasanya, jumlah kempul yang digunakan ada 8-10 buah, memiliki suara atau nada berbeda pada masing-masing kempul. Rebab. Rebab dibunyikan jika gender tidak ada, mengandung makna agar manusia dalam melakukan sesuatu harus memiliki tujuan yang jelas, agar tindakan yang dilakukan tidak menyimpang. Cara memainkannya yaitu dengan cara digesek. Gambang. Gambang berarti seimbang dan jelas. Hal tersebut menunjukkan adanya keseimbangan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Manusia juga harus jelas mengenai apa yang ingin dilakukan, serta keseimbangan kebutuhan lahir dan batin. Cara memainkannya yaitu dengan cara dipukul. Siter. Siter berasal dari kata siteran, dan cara memainkannya dengan cara dipetik. Makna filosofinya adalah manusia harus mampu mengantarkan atau membimbing orang lain pada suatu tujuan yang baik. Suling atau seruling. Suling terbuat dari bambu, dan cara memainkannya dengan cara ditiup. Suling diartikan sebagai eling, yang berasal dari bahasa Jawa yang berarti ingat. Maknanya bahwa agar manusia selalu ingat akan kewajibannya. Orang yang memainkan gamelan dinamakan wiyogo. Wiyogo dalam memainkan gamelan biasanya menggunakan pakaian adat Jawa lengkap. Pakaian adat Jawa untuk pria. Lurik. Lurik adalah kain dengan motif bergaris-garis kecil yang secara tradisional menjadi pakaian khas warga, baik pria atau wanita pedesaan di kalangan suku bangsa Jawa. Motif pada kain lurik biasanya digunakan pada pakaian surjan. Surjan merupakan pakaian adat Jawa untuk pria. Surjan kerap disebut sebagai pakaian takwa. Hal itu dapat dilihat dari 6 kancing di bagian atas yang melambangkan rukun iman, 2 kancing di dada kanan dan kiri mewakili 2 kalimat syahadat, ada pula 3 buah kancing di bagian dalam yang melambangkan nafsu manusia yaitu nafsu alwamah, amarah, dan supiyah. Untuk bawahannya biasanya menggunakan kain jarik. Jarik merupakan kain Indonesia yang sangat melekat pada kehidupan masyarakat Jawa. Dalam bahasa Jawa,
Jarik memiliki makna ojo gampang sirik, atau dalam bahasa Indonesia berarti jangan mudah iri hati. Ketika memakai kain jarik, seseorang akan berjalan dengan hati-hati. Setelah menggunakan jarik, biasanya dililit dengan menggunakan kain panjang bernama stagen. Stagen merupakan kain panjang yang menjadi pelengkap pakaian tradisional Jawa. Selain itu, Wiyogo juga menggunakan penutup kepala yang dinamakan dengan belangkon. Belangkon adalah tutup kepala yang terbuat dari batik dan digunakan oleh kaum pria. Belangkon Yogyakarta mempunyai tonjolan di bagian belakang. Hal itu berkaitan dengan adat orang Jawa, di mana setiap orang harus selalu menyimpan rahasia dan tidak membuka aib orang lain maupun diri sendiri. Untuk alas kaki, Wiyogo dinamakan selop. Selop adalah alas kaki yang digunakan ketika memakai pakaian adat Jawa. Pakaian adat Jawa untuk wanita. Kebaya kutu baru merupakan pakaian khas tradisional Indonesia yang memiliki ciri khas berupa tambahan kain yang menghubungkan sisi kanan dan kiri kebaya. Kain yang dijahit di bagian tengah ini biasa disebut dengan nama beef. Salah satu kain yang digunakan untuk membuat kebaya kutu baru adalah kain lurik. Kain lurik merupakan salah satu kain tradisional Indonesia yang memiliki motif sangat khas, yaitu bergaris kecil-kecil. Kapan berdirinya usaha desain gamelan? Kerajinan desain gamelan ini berdiri tahun 1975, yaitu tepatnya didirikan oleh sembah saya. Terus setelah itu dilanjutkan oleh bapak saya pada tahun 1980-an sekitarnya, dan insya Allah akan diteruskan oleh saya pada generasi ketiga. Bagaimana dampak COVID terhadap omset penjualan gamelan? Dampak COVID sangat menurun pada 2019 sampai sekarang. Tepatnya mungkin di 2020 itu sangat belum ada pemasukan, dan sekarang udah agak mulai berkembang sedikit-sedikit. Tapi pada tahun 2019 sampai 2020 akhir itu kita tetap produksi terus. Nah, itu tadi teman-teman penjelasan dari kelompok kami tentang salah satu alat musik tradisional Jawa, yaitu gamelan serta pakaian adat Jawa. Sekian video dari kelompok KKN kami, R31. Banyak salah kami mohon maaf, semoga bermanfaat.